Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah, taufik inayah sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, menambah wawasan, keilmuan, sehingga kita itu benar-benar bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan di hari akhir mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema kali ini adalah bagaimana cara menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita itu benar-benar hidupnya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita itu akan selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 102 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di sini jelas sekali bahwa kita itu disuruh bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya kita melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Dan kita itu sebagai seorang muslim, jangan sampai kita itu meninggalkan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena yang diridhoi oleh Allah adalah ya sebagai seorang muslim. Ya. Maka janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini Al-Quran. Oleh karena itu maka kita berdoa pada Allah. Pertama kita harus benar-benar bertakwa sampai meninggal dunia. Yang kedua, kita jangan sampai keluar dari muslim, ya. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita harus taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Karena itu cuma sekali. Kalau sudah meninggal dunia tidak bisa diperbaiki lagi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan iman dan takwa? Kita benar-benar konsisten menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pertama adalah memperbaiki sholat kita. Ya mungkin bacanya masih salah-salah. Ngaji lagi, perbaiki lagi. Ya, surat Fatihahnya jangan sampai salah, perbaiki lagi. Gerakan-gerakan sholatnya perbaiki. Siapa tahu ada yang salah. Ya harus tumakninah. Ya, harus sempurna gerakan-gerakannya sehingga kita itu sholatnya sempurna, ya. Dan bagi laki-laki harus rajin ke masjid. Ya, begitu ada suara adzan langsung datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya. Yang kedua apa? Mentadaburi Al-Quran. Kita itu harus sering-sering baca Al-Quran. Habis sholat baca Quran, ya.
Habis sholat sunnah baca Al-Quran, sholat tahajud, habis sholat tahajud baca Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran dan berpikir tentang isi Al-Quran itu sendiri, sehingga semakin kesini semakin iman dan takwanya semakin tinggi, meningkat, sehingga Al-Quran itu menjadi pedoman kita sehari-hari. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan ikut soleh. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang tidak baik, lama-lama itu tidak baik. Ya, kecuali kita imannya sudah kuat, maka silakan bergaul dengan orang yang tidak soleh dalam rangka apa? Berdakwah, mengajak mereka supaya soleh, supaya rajin sholat, supaya rajin membaca Al-Quran. Dekati mereka, orang-orang yang tidak soleh, berdakwah, berjihad di jalan Allah. Namun kalau kita belum kuat imannya benar-benar, pilihlah teman yang bisa menjadikan kita itu orang yang baik, yang rajin sholat, yang sering baca Al-Quran. Insya Allah kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita akan mengikuti ya orang-orang yang soleh tersebut. Yang keempat adalah membaca buku-buku Islam, ya, Iqra, ya, baca buku-buku Islam, ya, buku-buku tentang Al-Quran, hadis, tafsir, ya, dan sebagainya. Silakan. Semakin kita membaca buku banyak, akan semakin nambah wawasan kita, akan semakin bertambah ilmu kita, akan semakin bertambah ya ilmu kita, konsep kita, gagasan kita, ya, sehingga bisa melejitkan potensi kecerdasan. Yang kelima, mempelajari ilmu pengetahuan. Silakan mau pengetahuan umum, pengetahuan agama, semua pelajari, karena dalam otak kita itu ada 8 kecerdasan, ada kecerdasan visual, verbal, kinestesis, logis, matematis, intrapersonal, interpersonal, naturalis. 8 kecerdasan itu lejitkan potensinya, sehingga kita menjadi seorang ilmuwan, seorang yang memahami tentang ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama, pelajari semua. Ya, semuanya pasti berasal dari Al-Quran. Lengkap semua dalam Al-Quran itu. Mau ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu sosial, teknologi, ilmu falak, ilmu matematika, biologi, tumbuhan, lautan, ilmu hewan, semuanya ada dalam Al-Quran. Maka kita harus selalu belajar ilmu pengetahuan sehingga kita menambah wawasan kita. Yang keenam adalah mentadaburi alam semesta. Kita melihat alam semesta kita itu betapa indahnya. Semakin kita melihat, berpikir tentang alam semesta, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, kita bersyukur dengan keyakinan kita, sehingga bandingkan dengan keyakinan orang lain. Ya kan? Sehingga ketika kita membandingkan keyakinan orang lain, kita semakin tinggi keimanan kita. Alhamdulillah, kita benar-benar menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, qauliyah, amaliyah, i'tiqadiyah. Semuanya itu kita itu meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur bahwa kita itu kepercayaannya memang benar, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ke-8, menjalankan perintah Allah secara konsisten. Ya, jangan
jangan setengah-setengah. Kita itu yakin kalau kita menjalankan perintah Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9, mencari informasi manfaat atau dampak dari perintah Allah. Ya, setiap perintah Allah pasti ada manfaatnya. Setiap perintah Allah ada dampak positifnya. Ya. Dari segi apapun pasti ada dampak positif, ada manfaatnya. Ya. Misalnya Allah menyuruh kita sholat, ada dampak positifnya. Allah memerintahkan kita puasa, ada dampak positifnya. Sehat badan kita, segar badan kita. Sehingga kita itu selalu sehat ya, dengan berpuasa, badan akan sehat, akan kuat, akan fresh kembali begitu. Buka puasa, kita akan segar kembali. Yang ke-10, melakukan evaluasi diri. Ya, evaluasi diri artinya kita melihat diri kita sendiri. Ya. Rambut kita, sudahkah kita itu melaksanakan perintah Allah atau menentang Allah? Rambut kita yang sudah ubanan, tandanya kita itu sudah tua. Jangan disemir kita. Mata kita gunakan untuk melihat yang baik-baik saja. Ya, ini evaluasi. Sudah berapa banyak kita berdosa dengan mata kita? Mungkin tidak bisa dihitung oleh jari. Maka istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka kita minta ampun terlalu banyak dosa mata kita, dosa mulut kita terlalu banyak. Kita sering menghujat orang, mencaci maki orang, memfitnah orang, ya kan. Kita kadang-kadang ucapannya tidak terkendali, ketika marah dan sebagainya. Nah, maka kita perbanyak istighfar ya Allah. Mudah-mudahan ucapan kita, mulut kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Evaluasi dulu, evaluasi ke dalam. Telinga kita yang banyak dosanya, ampunilah ya Allah. Telinga kita terlalu banyak dosanya, hati kita terlalu banyak dosanya, ampuni ya Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Perut kita mungkin ada yang haram ketika makan, dari mana hasilnya dan sebagainya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Terlalu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa farji kita, ya, barangkali kita mendekati zina, maka hindari perzinahan. Mendekati zina aja tidak boleh. Ya. Kaki kita melangkah kemana saja. Sudahkah kita bertobat? Kaki kita sudah bertobat? Maka istighfar terkait. Nah, ini adalah evaluasi terhadap diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu kita bersungguh-sungguh mengevaluasi kita sebelum dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita meninggal dunia, evaluasi diri kita sendiri. Yang ke-11, menjauhi lingkungan yang buruk, ya. Sehingga lingkungan kita itu lingkungan yang baik, yang pada akhirnya kita itu ikut baik. Kalau lingkungan buruk akan berpengaruh terhadap kita, sehingga perilaku kita mengikuti lingkungan. Nah, maka jauhi lingkungan yang buruk, maka masuklah pada lingkungan yang baik-baik saja. Ke-12, tidak terlena dengan kehidupan dunia. Dunia ini bakal ditinggalkan oleh kita. Harta kita yang banyak, tanah kita di mana-mana misalnya, rumah kita yang mewah, mobil kita, motor kita, semuanya bakal ditinggalkan semuanya oleh kita. Ya kan? Maka semua harta-harta kita itu niatkan beribadah kepada Allah, bersedekah, perbanyak sedekah kita kepada orang yang membutuhkan, sehingga kita itu
benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan kehidupan kita menghadapi kematian. Yang ke-13, mengikuti majelis ilmu. Ya, kita selalu mencari ilmu, ya, thalabul ilmi, ya, mencari ilmu, ya, sehingga kita tidak puas, jangan puas dengan ilmu yang didapat, terus belajar terus, ya, sampai ke negeri Cina. Thalabul ilmi walau bisin, saya ilmu walau sampai ke negeri Cina. Sehingga ilmu kita itu bermanfaat. Sampaikan ilmu kita pada orang lain. Jadi kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sampaikan kepada orang lain. Yang ke-14, menjauhi stimulus kemaksiatan. Lihat video porno jangan. Ya kan, karena kalau kita melihat video porno nanti akan jatuh. Dan kita itu akan terjebak dengan gambar tersebut, akhirnya kita berbuat dosa. Maka itulah stimulus kemaksiatan. Maka hindari, jauhi stimulus kemaksiatan. Ya. Jangan dekati zina. Ya. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah supaya kita itu dijauhkan dari kemaksiatan. Yang ke-15, mengasah akal dan menjauhi hawa nafsu. Asah akal kita supaya cerdas, intelektualnya cerdas, emosional cerdas, ya kan, spiritualnya juga cerdas. Jauhi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini adalah, ya kan, sesuatu yang harus dikendalikan oleh kita. Begitu kita bisa mengendalikan, akan dinaikkan derajatnya. Ya, begitu kita terlena dengan hawa nafsu, kita akan jatuh, ya, lebih rendah dari binatang sekalipun. Maka mengasah akal, menjauhi hawa nafsu itu adalah perbuatan yang mulia. Jihad yang terbesar adalah mengendalikan hawa nafsu, melawan nafsu-nafsu kita yang ada dalam diri kita. Ada lawamah, amarah, sufiyah, mutmainnah, ya, dan sebagainya. Nafsu mutmainnah ini nafsu yang baik. Kita pertahankan nafsu yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hei jiwa yang tenang, yang diridhoi Allah, masuk dalam golonganku dan masuk dalam surga. Maka nafsu yang jahat kita kendalikan, nafsu yang baik kita kembangkan, pertahankan. Nafsu ketenangan jiwa pertahankan. Yang ke-16, memperbanyak syukur, menjauhi mengeluh. Ya, kita bersyukur pada Allah, dikasih kesehatan, dikasih kesempurnaan iman, Islam, ihsan. Kita masih hidup juga harus bersyukur dan jangan mengeluh. Jangan merasa kita itu mungkin didolimi oleh orang yang mengeluh, ya kan? Mungkin kita itu apa namanya, ya, tidak bagus di dunia, atau kita seolah-olah kita itu menderita di dunia, akhirnya mengeluh. Jangan. Apa yang kita keluhkan, apa yang kita sedihkan di dunia ini, ya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makan tinggal makan, minum tinggal minum, tidur tinggal tidur, ya kan? Semua sudah tentuan Allah. Kita harus berbahagia. Semua sudah diatur oleh Allah. Rizki sudah diatur oleh Allah. Ya kan? Jodoh diatur oleh Allah. Hidup mati semua diatur oleh Allah. Ya, apa yang menjadikan kita sedih? Tidak ada alasan kita bersedih hati. Maka kita harus bergembira, bersyukur kepada Allah, dan jauhi mengeluh. Jangan mengeluh. Yang ke-17, memperbanyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
Terus perbanyak berzikir kepada Allah, ya kan? Beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin bertambah usia kita, semakin dekat dengan Allah sehingga kita tenang jiwanya. Yang ke-18, melakukan hiburan yang bermanfaat. Ya, jangan stres, cari hiburan yang bermanfaat, yang tidak mengandung dosa. Hiburan itu penting, ya. Hiburan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hiburan yang tidak mengandung dosa, hiburan yang menjadikan iman Islam, ihsan kita semakin tinggi. Yang ke-19, mengikuti sunnah Rasul. Ya, apa-apa yang disunahkan oleh Rasul kita laksanakan. Dan yang ke-20, menikmati hidup yang Allah berikan kepada kita. Hidup ini, ya kan? Jangan stres, jangan mengeluh, jangan sedih. Ya. Hidup cuma sekali, ya kan? Dan hidup ini bakal ditinggalkan kalau kita sudah meninggal dunia. Harta kita itu akan ditinggalkan semua. Anak istri kita akan ditinggalkan ketika itu sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, nikmati hidup yang Allah berikan, bersyukur kepada Allah sehingga kita itu semakin dekat kepada Allah dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebaikan, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.